Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vinka, Lulu, dan saya Irfan akan menjelaskan apa itu dari pengertian tawuran. Definisi tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang, sedangkan pelajar adalah seorang manusia yang sedang belajar. Sehingga pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh seorang yang sedang belajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar di usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja dalam hal tawuran atau perkelahian ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis delikuensi, yaitu situasional dan sistematik. Tawuran adalah suatu bentuk kenakalan remaja, yaitu kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, yang umumnya dilakukan banyak remaja di bawah umur 17 tahun. Aspek kecenderungan kenakalan remaja terdiri dari 1. Aspek orang lain, 2. Perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, 3. Perilaku yang mengakibatkan korban materi, dan 4. Perilaku yang mengakibatkan korban fisik. Penyebab terjadinya tawuran. 1. Tawuran antar pelajar bisa terjadi karena ketersinggungan salah satu kawan yang ditanggapi dengan rasa kesetiakawanan yang berlebihan. 2. Permasalahan yang sudah mengakar dalam artian atau sejarah yang menyebabkan pelajar-pelajar dua sekolah saling bermusuhan. 3. Jiwa premanisme yang tumbuh dalam jiwa pelajar untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tawuran antar pelajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lulu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Irfan mengenai faktor terjadinya tawuran antar pelajar. Faktor terjadinya tawuran antar pelajar ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu ingin menonjolkan kebenaran diri di hadapan teman satu sekolah maupun di hadapan teman sekolah lain. Yang kedua, ingin membalaskan rasa sakit hati kepada orang yang telah melecehkannya. Yang ketiga, tidak mau diremehkan oleh teman-temannya. Yang keempat, mencari pengalaman baru, baik pengalaman positif maupun negatif dalam tanda kurung tawuran, karena menurutnya tidak akan mengenal benar jika tidak mengenal salah. Faktor eksternal yang pertama dibujuk oleh teman, yang kedua dipicu sekolah lain, yang ketiga seragam sekolah dipakai sekolah lain, yang keempat seragam sekolahnya ditempel pantat, di kaki, dan di sepatu, yang kelima sekolah lain menantang untuk ketemuan di suatu tempat, yang keenam dikomunikasikan oleh sekolah dan orang tua, yang ketujuh dipicu oleh lagu-lagu. Dampak tawuran yang pertama, kerusakan tempat tawuran atau material. Contohnya, pecahnya kaca mobil, pembakaran ban, dan rusaknya fasilitas umum. Mereka yang melakukan tawuran cenderung tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Yang kedua, rusaknya citra sekolah. Citra yang dibangun oleh guru, karyawan, dan murid itu sendiri melalui prestasi-prestasinya akan rusak dan sirna jika mereka masih mempertahankan tradisi tawuran. Yang keempat, adanya korban jiwa. Selain korban material, tawuran juga menimbulkan dampak adanya korban jiwa, baik siswa itu sendiri yang terluka maupun orang lain masyarakat yang terluka. Biasanya ada yang meninggal juga dampaknya. Yang keempat, dampak psikis. Contohnya keresahan warga dan traumatik. Keresahan masyarakat ini akan menimbulkan rasa traumatik dan mereka cenderung tidak mempercayai generasi muda sebagai agen perubahan.
eksternal yang pertama dibujuk oleh teman, yang kedua dipicu sekolah lain, yang ketiga seragam sekolah dipakai sekolah lain, yang keempat seragam sekolahnya ditempel pantat, di kaki, dan di sepatu, yang kelima sekolah lain menantang untuk ketemuan di suatu tempat, yang keenam dikomunikasikan oleh sekolah dan orang tua, yang ketujuh dipicu oleh lagu-lagu. Dampak tawuran. Dampak tawuran yang pertama, kerusakan tempat tawuran atau material. Contohnya, pecahnya kaca mobil, pembakaran ban, dan rusaknya fasilitas umum. Mereka yang melakukan tawuran cenderung tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Yang kedua, rusaknya citra sekolah. Citra yang dibangun oleh guru, karyawan, dan murid itu sendiri melalui prestasi-prestasinya akan rusak dan sirna jika mereka masih mempertahankan tradisi tawuran. Yang keempat, adanya korban jiwa. Selain korban material, tawuran juga menimbulkan dampak adanya korban jiwa, baik siswa itu sendiri yang terluka maupun orang lain masyarakat yang terluka. Biasanya ada yang meninggal juga dampaknya. Yang keempat, dampak psikis. Contohnya keresahan warga dan traumatik. Keresahan masyarakat ini akan menimbulkan rasa traumatik dan mereka cenderung tidak mempercayai generasi muda sebagai agen perubahan. Saya akan menunjukkan presentasi diri dulu. Cara mengatasi tawuran yang sering terjadi. Ada dua macam, yaitu mencegah dan menanggulangi. Mencegah ada beberapa hal, yaitu pendekatan keluarga, pembatasan pergaulan, pengendalian diri. Pendekatan keluarga. Keluarga adalah tameng pertama untuk anak-anak dari pengaruh lingkungan yang buruk. Banyak anak-anak yang ikut tawuran itu adalah dari lingkungan keluarga yang tidak baik. Jika anak-anak berkembang dalam keluarga yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik dari keluarga, maka anak-anak akan bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Dan sebisanya keluarga harus mengontrol emosi di depan anak-anak. Jangan memperhatikan kekerasan di depan anak-anak. Itu akan mempengaruhi mental anak-anak untuk melakukan kekerasan juga. Yang kedua adalah pembatasan pergaulan. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus benar-benar membatasi diri dalam pergaulan. Katanya kita harus memfilter mana yang baik, pertemanan mana yang baik buat kita dan pertemanan yang buruk buat kita. Itu kita harus memfilter sebaik mungkin, karena itu akan sangat berpengaruh bagi kita. Jika kita tidak membatasi pergaulan atau tidak memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, itu akan menguasai diri kita dan kita akan ikut terjun dalam hal-hal yang buruk. Pengendalian diri. Jika sudah dalam lingkungan yang baik dan pergaulan yang baik pula, kita juga harus bisa mengendalikan diri, seperti mengendalikan emosi saat ada masalah. Kita harus mendahulukan diskusi atau musyawarah saat mendapat masalah. Karena jika kita tidak menahan emosi, kita akan mendahulukan kekerasan. Selanjutnya, menanggulangi. Ada beberapa hal juga. Menanggulangi ini jika tawuran tersebut sudah terjadi. Yang pertama adalah penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Jika tawuran itu sudah terjadi, maka penegak hukum atau kepolisian harus turun untuk menangkap provokator atau pembuat onar dalam tawuran tersebut untuk mendapatkan hukuman yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah peran aktif guru dan lingkungan sekolah. Peran aktif guru dan lingkungan sekolah ini, apabila siswa atau muridnya terlibat dalam tawuran, maka guru harus memberi
tindakan kepada siswa dan memberikan bimbingan konseling oleh guru-guru BK. Peran aktif dari pihak keluarga. Nah, jika ada anggota keluarga yang ikut dalam tawuran, maka keluarga tersebut seharusnya memberikan sanksi, tetapi jangan memberikan sanksi dengan kekerasan fisik. Karena itu adalah sebuah ironi. Jika melarang berbuat kekerasan, tetapi dengan memberikan sanksi kekerasan, itu tidak baik. Kesimpulan dari presentasi kami adalah tawuran merupakan perkelahian massal dari sekelompok pelajar antar kelompok pelajar lainnya. Tawuran termasuk gejala sosial pada kenakalan remaja. Gejala sosial seperti ini sangat jelas melanggar norma dalam masyarakat. Tawuran ini terjadi akibat konflik antar satu sekolah karena perasaan solidaritas ataupun sebagainya. Tawuran pelajar merupakan gejala sosial yang sangat serius yang dapat menyebabkan korban yang tidak bersalah dan merusak benda-benda yang ada di sekitar tawuran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.